Aku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bangga menjadi masyarakat, menjadi bangsa Indonesia, sebab Engkau Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberkati bangsa kami. Kami sudah melewati 76 tahun dalam kemerdekaan, dan semua itu adalah bagian dari anugerah Tuhan. Karena itu kami bersyukur untuk Indonesia. Setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi pun kami bersyukur. Karena di dalam segala sesuatu yang terjadi itu tetap ada berkat Tuhan bagi kami anak-anaknya. Karena itu kami tetap juga setia kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan hidup kami. Terima kasih juga untuk hari ini Tuhan. Dengan anugerah yang ajaib, yang besar Kau berikan bagi kami. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan dari kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan iman kami untuk berjalan di tengah situasi yang saat terjadi ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan kami yakin Tuhan Engkau yang meneguhkan ibadah kami, menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap kami yang merindukan Tuhan pun saat ini sungguh menemukan Engkau di dalam kebenaran. Tuhan memberkati waktu yang indah bagi kami untuk sedikit belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah firman itu hidup di dalam hidup kami. Kekuatan Roh Kudus yang menguasai, bahkan yang mengerjakan setiap kebenaran itu. Kami bertumbuh di dalam iman, teguh di dalam Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Shalom. Ya, buat Bapak Ibu yang ada di rumah juga saya sampaikan shalom. Saya percaya semua kita sehat-sehat dan selalu baik-baik di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita belajar sedikit firman Tuhan. Kita merenungkannya di dalam kehidupan kita. Jujur, hampir sudah masuk 1,5 tahun kita merasakan menjalani hari-hari ini di situasi pandemik yang terjadi. Saat kita melihat awal peristiwa itu terjadi, berjalan, sebenarnya kita sudah mulai sesuatu yang enjoy, begitu ya, mengatasinya, menjalaninya. Ternyata ada gejolak baru terjadi yang membuat kembali seperti kepada satu peristiwa di awal kita menghadapi pandemik ini. Sampai pun banyak orang di antara kita, bahkan setiap orang hampir berpikir, sampai kapan ini? Sampai kapan situasi ini seperti ini
sehingga kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa bekerja dengan seperti biasa, tidak bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman, dengan saudara, dengan keluarga. Jadi rasanya memang berat sekali. Akankah ini berlalu sampai sekian lama? Tidak ada yang tahu. Sampai kadang-kadang pun hati dan pikiran kita itu tidak bisa fokus kepada Tuhan karena memikirkan keadaan. Saya sempat sharing dengan teman-teman mahasiswa. Apa yang kamu rasakan di saat-saat ini? Yang pertama yang muncul adalah stresnya semakin tinggi, katanya. Saya pikir secara manusia itu wajar saja terjadi. Dari segi psikologi banyak yang mengalami gangguan. Ada yang kehilangan orang tua, kehilangan anak. Ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang kehilangan sumber penghasilannya. Jadi banyak Bapak Ibu Saudara, kalau saya bisa berkata, bagaikan sebuah badai yang besar melanda dunia, bukan cuma Indonesia, bukan cuma keluarga, tapi dunia merasakan, dunia menghadapi segala yang terjadi hari ini. Coba kita belajar dari firman Tuhan pagi hari ini, bagaimana kita hidup di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Mari buka di dalam Mazmur pasal 46. Ayat ini tidak asing. Ayat 1 sampai 12 kita baca satu pasal biar semakin mantap, kuat. Siapa tahu 1 sampai 12 itu satu di antaranya ada yang kecantol di dalam hati dan pikiran kita dan mengerjakan hidup kita sepanjang hidup kita. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Silakan lihat Alkitabnya. Bagi Bapak Ibu yang di rumah juga silakan baca Alkitabnya. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Amin. Ini satu nyanyian dari Bani Korah. Bani Korah itu adalah petugas yang menyanyikan nyanyian pujian di Bait Allah. Satu nyanyian pujian yang mereka nyanyikan, yang mereka banggakan di hadapan Tuhan. Saya memberikan satu renungan, judul renungan kita pagi hari ini adalah tenang di tengah badai. Bapak Ibu Saudara,
Saya ingin kita melihat lebih dahulu badai, bencana yang terjadi di dalam yang kita baca tadi. Ada badai itu memang betul-betul dari alam, bencana alam. Tapi ada masalah atau kesulitan, ada badai yang terjadi oleh karena perbuatan manusia. Ayat yang ketiga berkata seperti ini. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saya mengatakan menyimpulkan itu adalah bencana alam yang terjadi dari alam. Seizin Tuhan, ya. Tapi itu bencana alam yang terjadi. Dia katakan itu bumi berubah, gunung-gunung goncang di dalam lautan, ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saya katakan tadi itu bencana alam, Bapak Saudara. Semua orang pun bisa menghadapinya, mengalaminya. Apakah itu berupa tsunami, atau apakah berupa angin badai, atau apakah itu berupa banjir bandang dan segalanya, itu alam. Tetapi ada juga bencana yang disebabkan oleh manusia. Kalau kita baca tadi ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Nah, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Kalau saya berrenungkan, berpikir, ada hubungannya itu sedikit dengan dunia perpolitikan begitu. Hari-hari ini juga Taliban lagi gencarnya, ya. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang akan berdampak ke semua orang. Ke kita, di luar negeri yang terjadi keributan, Indonesia pun berdampak, bahkan ikut-ikutan. Di tengah bangsa kita ini yang terjadi banyak hal, orang luar pun bisa merasakan. Jadi itu badai, itu bencana, itu hal-hal yang disebut dengan oleh Bani Korah itu. Kalau kita lihat latar belakang kenapa Bani Korah itu mengatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan dan penolong, sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara, jika punya kesempatan silakan baca nanti di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 19. 2 Raja-Raja 18 sampai 19. Itu kisahnya. Jadi waktu itu datanglah Raja Sanherib menyerang Yerusalem. Dan Raja Yehuda waktu itu adalah Hizkia. Utusan Raja Sanherib ini datang Asyur. Bangsa Asyur, rajanya Sanherib. Utusannya datang kepada Hizkia. Dan yang menemui utusannya itu adalah kepala istana Yehuda, Hizkia. Mereka datang dengan mengejek bangsa Israel, mengejek Tuhannya Israel. Mereka berkata, jangan kamu dengarkan Hizkia. Kalau dia berkata Tuhanmu akan menolong engkau, kata-kata yang memang betul-betul mengintimidasi pikiran hati bangsa Israel. Sampai kepala istana yang dari Yehuda itu berkata, gak usah kau pakai bahasa Yehuda untuk menyampaikan itu, pakailah bahasa Aram, kami paham. Jadi maksudnya berkata, pakailah bahasa Aram supaya cukup kami yang memahami, rakyat ini tidak terkontaminasi atau tidak hati pikirannya itu menjadi goyah oleh karena kata-kata itu. Mereka berkata, semua raja-raja di dunia ini sudah dikalahkan oleh Raja Asyur. Bangsa Israel, Raja Yehuda
pun akan dikalahkan. Jujur, Hizkia pun kondisinya saat itu bersama dengan stafnya itu, kepala istana, panitera. Waktu mendengar itu, mereka, firman Tuhan katakan, mereka menggoyahkan jubahnya. Artinya itu betul-betul mereka terpukul dengan hal itu. Bukan untuk diri mereka sendiri, tapi ini bangsa ini. Jangan sampai intimidasi itu terekam terus dan bekerja dalam pemikiran mereka, membuat mereka beralih tidak mempercayai Tuhan. Hizkia bilang, pergi kepada Nabi Yesaya, tanya. Di situ Tuhan katakan bahwa engkau akan menang. Jadi saya mau bilang, peristiwa di masa itu bangsa Israel itu betul-betul terjepit. Saya mencoba mengambil satu kalimat yang disebut di situ sebagai penolong dalam kesesatan. Kesesatan itu terjepit. Jadi mereka terjepit oleh serangan daripada Raja Sanherib itu. Mereka merasa tidak tahu harus berbuat sesuatu apa. Mereka dalam kesesatan, bagaikan betul-betul dikepung oleh musuh. Jadi di situ yang disebut di situ adalah, kalau saya katakan, bencana atau badai peperangan. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Namun Hizkia dan Yesaya menyampaikan firman Tuhan, katakan bahwa engkau akan menang. Engkau akan terjaga dan terlindungi. Itu yang membuat Nabi Korah mengatakan, muncul sebuah nyanyian dan pujian. Mereka berkata, Allah kita itu bagi kita adalah tempat perlindungan. Jadi sebuah pernyataan yang disampaikan kepada bangsa Israel, tenang, ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kisah ini, bagaimana kita tinggal berada di tengah situasi yang terjadi hari ini, yang terjadi sekarang ini, yang tidak pernah kita tahu kapan berakhirnya, kapan selesainya, apakah lebih baik atau lebih buruk. Tapi yang pasti kita harus menjalaninya terus. Apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana kita hidup di tengah situasi yang seperti ini? Tidak susah-susah Bapak Ibu Saudara, tapi memang menerapkannya kita susah. Belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, jadikan Allah itu sebagai tempat perlindungan yang kekal. Dalam ayat 1 itu, Bani Korah katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Tempat itu kota, atau tempat itu daerah, atau wilayah. Adalah hal sesuatu yang biasa dilakukan di daerah timur sana, terutama Yerusalem. Karena musuh-musuh selalu mengepung, mereka membentengi kotanya itu dengan tembok-tembok yang tinggi-tinggi sebagai perlindungan, supaya musuh itu tidak akan menyerang. Tapi setinggi apapun tembok yang dibangun untuk membentengi diri, tetap musuh itu bisa menerobos. Itu sebabnya saya katakan tadi, Bani Korah itu di masa terjepit, di masa kesesatan, sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Dia berkata, Allah itu adalah tempat perlindungan. Perlindungan atau tameng, atau bisa kita katakan Allah itu memproteksi hidup kita. Jadi dijaga, dilindungi, dinaungi oleh Tuhan.
sebagai benteng, satu tameng, proteksi diri atau benteng, menjaga, melindungi, menaungi. Agak sedikit lebih mudah dipahami mungkin kalau kita baca di dalam Yesaya. Saya coba baca ya, Bapak Ibu Saudara, dikasih banyakan di Mazmur 46. Yesaya 4 ayat 5 dan 6. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai pelindung dan persembunyian terhadap angin, ribut, dan hujan. Jadi itu Yesaya menuliskan seperti itu. Akan ada awan untuk menaungi sehingga terlindung dari panas. Akan ada api yang menyala-nyala yang juga menjagai, melindungi supaya tetap terhangatkan. Yang dikatakan kemuliaan Allah itu akan melindungi. Mungkin kata yang mungkin sederhana dipahami, seperti kita melindungi diri ketika hujan bawa payung, istilahnya seperti itu. Jadi kemuliaan Allah itu menaungi, kemuliaan Allah itu melindungi mereka sebagai pondok tempat bernaung, berteduh. Itu namanya benteng, kota benteng. Itu tempat perlindungan. Jadi jadikan Allah itu sebagai tempat perlindungan yang abadi. Jangan lari kemana-mana. Di dalam Mazmur itu tadi dikatakan seperti ini. Sebenarnya Bani Korah itu berkata Allah itu bagi kita. Sebuah pernyataan dari diri mereka, dari pribadi mereka, antara kedekatannya dengan Tuhan. Hubungan. Makanya mereka menyatakan Dia itu perlindungan bagi kami. Jadi kalau Allah itu antara mereka kedekatannya itu baik, bahkan dikatakan ayat yang ke-5 dan 6, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Allah itu Yerusalem kota, tempat baik Allah di mana Allah berdiam. Jika Allah berdiam di situ, maka Dia akan menolong. Firman Tuhan katakan, ya kan? Berarti kita melihat Allah menjadi perlindungan bagi kita. Dia ada di dalam kita, Dia menjaga, melindungi kita. Sebab itu dikatakan, biar bumi goncang, yang lain goncang, kota Allah itu tidak akan goncang. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini firman Tuhan yang pernah disampaikan tentang dunia yang goncang tapi kebenaran tidak goncang. Allah yang kita percaya itu tidak pernah tergoncangkan. Kembali kita diingatkan seperti ini. Jadi artinya itu selama Tuhan Allah itu menjadi tempat perlindungan yang kekal bagi kita, segoncang apapun dunia ini, bahkan seperti apapun berubahnya bumi ini, anak-anak Tuhan itu tidak akan sampai tergoncangkan. Dia kokoh, dia kuat menghadapi situasi ini, menghadapi peristiwa ini. Saya mencoba merenungkan, berpikir sedikit Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir badai itu selalu menjadi penghukuman. Tidak. Jangan anggap angin keras, angin badai selalu penghukuman. Begitu tidak. Di dalam angin badai pun ada berkat. Bapak Ibu percaya? Ingat aja kisahnya di dalam raja-raja itu. Bangsa Israel ya.
mengembuskan angin, ternyata apa yang datang? Burung puyuh ya, burung puyuh kan, badan kurun bangsa Israel. Saya merenungkan kebenaran itu. Anggap situasi sekarang ini bagaikan badai yang menerpa setiap kita, yang berdampak kepada setiap kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, ketika badai itu terjadi, jangan menganggap itu satu penghukuman bagi kita atau bagi dunia ini. Di tengah badai itu pun anugerah Allah tetap ada bagi kita. Berkat Tuhan itu pun tetap ada selama kita bergantung, menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan kita, bukan yang lain. Tempat pelarian kita hanya Tuhan. Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu yang terjadi. Itu artinya semua itu di dalam kendalinya. Berarti berserahlah kepada kekuatan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita hidup di tengah situasi yang terjadi hari-hari ini? Yang pertama tadi, jadikan Tuhan Allah sebagai tempat perlindungan. Itu satu-satunya, saudara. Jangan lari kepada manusia yang kau pandang, yang kita anggap selama ini mungkin mampu menolong kita. Tetap sama dengan kita, orang itu terbatas. Karena semua merasakan dampak ini. Ingat pujian, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Gak ada lari kepada tonggo, sama aja. Malah kita mendapatkan lebih banyak curhatan hatinya. Lari kepada siapa lagi? Cukup pastikan kita tetap lari kepada Tuhan. Yang kedua, jadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan. Oh, Bapak Ibu Saudara, saya pikir kita tahu, paham yang terjadi hari ini. Saya tidak jauh dari kondisi yang terjadi sekarang ini. Situasi yang terjadi hari ini tidak mengenal siapa kita. Apakah Anda memiliki jabatan yang tinggi? Apakah Anda punya kekayaan yang besar? Apakah orang yang terpandang? Apakah orang yang rendah? Apakah orang yang tidak pernah terpandang? Bapak rata oleh keadaan sekarang. Jadi saya katakan, mungkin sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Zakaria. Bukan oleh kekuatan dan bukan oleh keperkasaan. Wah, kita ingat kembali itu, saudara. Ternyata di tengah kondisi sekarang ini akan terlihat sebuah kekuatan kita seberapa. Di tengah situasi yang terjadi ini, semua manusia akan kelihatan kekuatannya seberapa, akan kelihatan keperkasaannya seperti apa. Wah, mungkin yang dulu sok jauh. Semua bisa dia lakukan. Ketika dia berucap, semua bisa. Semua tunduk. Tapi ternyata kondisi ini tidak bisa. Saya melihat seperti itu. Karena semua golongan babat rata, semua kena dampak, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya semua kena dampak sih, tapi nggak tahu menurut Bapak Ibu Saudara. Pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari Bapak Ibu, jujur kita merenungkan. Sekarang ini memang betul-betul bukan karena kuat hebat, bukan karena keperkasaan, bukan karena kepintaran sehingga bisa lepas dari situasi ini. Enggak. Justru saya katakan di situasi seperti ini semua orang harus merenung. Mampukah dia diselamatkan oleh karena kehebatannya, kepintarannya, kekayaannya? Enggak. Jadi kalau Tuhan bilang kepada Zerubabel bukan karena keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tapi Roh Tuhan. Itulah yang saya katakan,
Jadikan Tuhan Allah itu sebagai sumber kekuatan. Lepaskan kehebatan kita, lepaskan keperkasaan kita. Tidak ada gunanya sekarang ini, saudara. Justru itu membuat kita tak berdaya. Ingat kembali, semua hal yang kita jalani hanya kekuatan dari Tuhan. Bani Korah, mereka mengakui itu di tengah situasi yang saya katakan tadi. Bagaimana Raja Sanherib itu menyerang. Mereka menyadari itu hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan mereka. Tuhanlah yang akan menolong, yang memampukan mereka menghadapi peperangan itu. Daud juga pernah mengatakan hal itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhanlah yang mengikat pinggangnya dengan keperkasaan di dalam Mazmur pasal yang ke-18. Mazmur 18 ayat 33 dan ayat 40. Saya bacakan bagi kita. Ayat 33. Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Sampai di situ saja. Ayat 40. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang, untuk engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Jadi Daud pun menyatakan hal itu di hadapan Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah yang mengikat pinggangnya dengan keperkasaan, dengan kekuatan, sehingga dia mampu melakukan peperangan itu, menundukkan semua musuhnya. Artinya dia mampu mengalahkan semua itu. Siapa Daud, Bapak Ibu Saudara? Dia raja. Saya katakan dia raja yang hebat. Raja yang kedua di tengah-tengah bangsa Israel, dan raja yang paling hebat yang disebut namanya sampai hari ini, yang menjadi penerus Yerusalem, ya kan? Dia hebat, tapi ternyata dalam kehebatannya itu dia tidak membanggakan aku yang kuat, aku yang bisa, aku yang melatih prajuritku. Tidak, tapi dia mengakui di hadapan Tuhan, Engkaulah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Yang membuat dia menang dari peperangan itu, menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan. Kalau kita hitung-hitung, Bapak Ibu Saudara, orang yang berharap sumber kekuatannya dari kekayaannya sekarang ini pun mengalami keruntuhan, ya kan? Seberapa banyak pun dia punya aset, hari-hari ini itu pun bisa habis, gak terasa, ya kan? Orang membanggakan dengan kehebatannya selama ini, mungkin dia pintar sampai bisa kesana kemari dan begitu, itu pun sekarang akan terasa gak ada artinya. Jujur kita harus mengakui, saya bilang harus mengakui, sungguh bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, tapi karena roh Tuhan, kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Satu ayat lagi dalam perkara ini, Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Habakuk katakan, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jauh sebelumnya Habakuk itu mengalami, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak enak, ya kan? Sesuatu yang tidak enak di tengah-tengah bangsanya.
terjadi. Wajar kalau kondisi itu dia bisa berkata kepada Tuhan, kenapa seperti ini? Ya kan? Tapi di akhir kitab ini, kitab Habakuk ini, dia mengatakan seperti ini. Ini sebenarnya seperti yang dia bilang bahwa orang benar itu akan hidup dengan iman. Tapi yang mau kita renungkan di ayat 19 itu, Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saya termenung sebentar. Apa hebatnya kaki rusa? Yang kecil, tidak seperti kaki gajah yang kita lihat gede. Tapi coba saya merenungkan, ya sih, kan sesuai dengan bodinya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kaki rusa itu kecil. Kaki rusa itu kecil. Kecil ya. Tapi kaki rusa itu lincah, lari ke sana kemari, berjalan, berlari, sekalipun itu mungkin ada batu-batuan, bahkan kerikil yang harus dia lewati. Lari kencang. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihatlah di searching, mungkin bisa, atau mau dicoba juga bisa. Dilihat rusa itu. Jadi Habakuk itu berkata, iya, Tuhan itu loh yang menjadi kekuatanku itu. Dia yang membuat kakiku ini seperti kaki rusa. Saya coba memahami itu Bapak Ibu Saudara. Tuhanlah yang membuat kita mampu berjuang, mampu menjalaninya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kalau Habakuk mengatakan dia membuat kakiku seperti kaki rusa, lincah, mampu berjuang, mampu berlari, sekalipun yang dijalani itu ada batu, ada kerikil yang bisa melukai kaki rusa itu. Tapi dia tidak mempedulikan. Habakuk katakan, Tuhan, dialah kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Kalau kaki rusa itu mampu, dia katakan, kaki rusa itu bisa berlari sekencang-kencangnya. Walaupun ada kerikil, ada batu, bahkan duri, apa yang harus dia jalani, tetap berjalan dengan lincah. Itulah yang ada di dalam hati dan pemikiran Habakuk. Sebelum ayat itu kan dia katakan, pohon ara gak berbuah, no problem. Kambing domba gak menghasilkan susu, gak apa-apa. Tapi Tuhan yang menjadi sumber kekuatanku. Dia yang membuat aku kuat. Dia yang membuat kakiku bisa berlari. Dia yang membuat aku mampu berjuang terus. Tidak akan menyerah, tidak akan putus asa. Tapi ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatanku. Itulah yang dinyatakan oleh Habakuk, oleh Daud, oleh Zerubabel kepada bangsa Israel. Satu hal yang harus kita ingat hari ini, bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Tuhan yang memenuhi kita. Itu sebabnya saya katakan, jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan minta sama Tuhan, COVID ini cepat berlalu, tapi mintalah sama Tuhan kekuatan untuk bisa hidup di tengah situasi ini. Semakin kita banyak protes ke Tuhan, kapan ya Tuhan ini selesai? Habis itu protes lagi ke pemerintah. Apa sih yang dilakukan pemerintah ini? Coba kita renungkan. Semakin banyak kita protes dengan keadaan ini, toh bukan mereka yang membuatnya. Saya khawatir seperti firman Tuhan, bangsa Israel semakin protes, berapa lama kami, sampai kapan kami ada di tengah padang gurun? Malah diperpanjang. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara setuju? Emang dengan persetujuan kita. Tapi saya coba merenung, dan mari kita belajar bersama-sama. Cukup kita jalani apa yang Tuhan izinkan terjadi, dan tetap jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan,
Jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan di tengah situasi ini. Minta hikmat Tuhan, bagaimana kita hidup di tengah kondisi ini, sehingga kita tidak goncang seperti yang terjadi hari-hari ini. Namun kita kuat dan teguh. Yang ketiga, tetap di dalam Mazmur 46 itu, dalam ayat yang kedua tadi. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang sebagai penolong yang sejati. Atau saya katakan, percaya bahwa Allah itu adalah penolong yang sejati. Kalimat yang terakhir di ayat yang kedua, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bani Korah dengan rasa kagumnya, dengan rasa keyakinannya, menjadikan Tuhan sebagai perlindungan, menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, yang pada akhirnya rasa kagumnya mereka katakan, Engkau Tuhan penolong kami dalam kesesakan sangat terbukti. Kenapa Bani Korah mengatakan seperti itu? Bahwa Tuhan itu adalah penolong yang sejati, yang sudah terbukti. Satu, Bapak Saudara, kalau kita mau memahami itu, bahwa Tuhan adalah penolong yang sudah terbukti, terutama, bayangkan kalimat itu katakan, dalam kesesakan, dalam kondisi kejepit, dalam kondisi buntu, ada Tuhan sebagai penolong yang sejati. Ini kalau katakan sudah terbukti. Gimana caranya? Ayat yang ke-9. Ayat 9 dia firman Tuhan katakan, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Kalau kita baca sampai ayat yang ke-10 itu, saya bacakan aja. Yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan musuh panah, yang menumbuhkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Siapa yang memberikan kemenangan? Tuhan. Jadi pemazmur Bani Korah itu berkata, Allah itu adalah penolong yang terbukti di dalam kesesakan. Yang pertama dia katakan, lihat masa lampau, lihat pekerjaan, pergilah lihat pekerjaan Allah yang sudah terjadi di masa lalu. Belajar dari hal kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pekerjaan Tuhan lakukan di tengah umatnya. Bagaimana Tuhan betul-betul menolong mereka di masa kesesakan. Karena itu berani berkata, pergilah, pandanglah pekerjaan Allah di masa yang lalu. Apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi umatnya. Apakah sungguh-sungguh terbukti dia penolong yang sejati? Oh ya betul. Dan saya yakin kita semua. Dan yang kedua saya katakan, setelah kita melihat masa lampau, historinya dahulu bangsa Israel umatnya, bagaimana Tuhan menolong, seperti pengakuan Bani Korah yang sekarang saya katakan, sampai hari ini kita ada, saya yakin tidak ada satupun yang tidak pernah mengalami keajaiban Tuhan. Jadi saya bisa sampaikan kepada kita, ingat kembali juga perbuatan Tuhan dalam pribadi kita di belakang, di masa yang lalu. Satu di antara sekian puluh tahun kita bersama Tuhan, saya yakin ada satu yang membuat iman kita kembali kepada Tuhan. Oh, dulu Tuhan pernah menolong aku di masa kesesakan. Udah terbukti kan? Itu sebabnya sekarang pun, kondisi yang sekarang, kita coba renungkan dan mari coba ingat, Engkau Tuhan penolongku yang dalam masa kesesakan sudah terbukti. Bani Korah katakan, pandang pekerjaannya, pandang karyanya, pandang perbuatannya di masa lampau. Kalaupun kita sulit untuk memahami, untuk menerima di masa lampau terhadap umatnya yang dia kerjakan, minta sama Tuhan, Tuhan please ingatkan aku kembali di masa yang kemarin, hal
yang besar Engkau kerjakan dalam hidupku, supaya di tengah situasi sekarang ini aku tidak menjadi lemah, aku tidak menjadi goyah, aku tidak menjadi goncang, tetapi aku bangkit, aku kuat, aku kembali memandang kepada Tuhan sebagai sumber penolong yang sejati. Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum itu menuliskan bahwa Tuhan itu baik, Dialah tempat pengungsian. Sekali lagi saya katakan, tempat Dia bernaung, tempat Dia mendapatkan pertolongan di masa kesusahan, di masa kesesakan, hanyalah Tuhan. Itu Nahum. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian, dan pada waktu kesusahan tidak ada yang lain. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang menarik juga, Daud itu katakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah penolong di dalam masa kesesakan. Tidak ada yang lain. Karena memang penolong yang istimewa di masa sulit itu yang kita butuhkan. Ya kan? Tidak ada satu manusia di dunia ini yang mau mungkin di masa kita terjepit yang mau membantu kita. Kenapa Daud berkata, aku lihat ke gunung, katanya, aku melayangkan pedangku ke gunung. Dari mana datangnya pertolonganku? Dari gunung Kawi? Tidak juga. Dari mana datangnya pertolonganku? Dia bilang, hanya Tuhan penjaga Israel, dari Dialah aku mendapatkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama dalam Tuhan tetap menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Pagi hari ini, bagaimana kita tenang di tengah kondisi yang terjadi sekarang ini? Ada 3 hal yang saya katakan tadi. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang sejati. Jadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita dalam segala keadaan. Dan yang ketiga, percaya, yakin bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang selalu menolong kita sekalipun dalam kesesakan. Dia penolong yang sudah terbukti dari perbuatan-perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penolong kami. Di mana saat ini pun kami percaya setiap kami memerlukan pertolongan daripada Engkau. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu, dan kami tetap dan terus berada di dalam Engkau, dapatkan pertolongan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai kebenaran di saluran berkat, dan juga Kau berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman kebenaran, baik yang di saat ini di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Bukan hanya untuk mendengar, tapi kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadikan nyata bahwa Allah benar-benar benteng hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semuanya, dan sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah ini hanya karena kasih setia-Mu yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat, bahkan penyertaan. Dan saat ini juga Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami. Kau selalu beserta dengan kami. Kau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berserah kepadamu, dan Kau turun tangan untuk menyertai memberkati kami. Kau memegang setiap tangan kami. Maka sekarang sidang jemaat yang kasih Tuhan, saudara-saudara yang kasih Tuhan, biar kita menerima penyertaan Tuhan, menerima berkat daripada Tuhan. Maka terimalah berkat saat ini. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai kau, selalu menjagai, melindungimu, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati kau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biar kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biar kita semua yang percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Salam sehat semua. Tuhan berkati.